Berjumpa kembali dengan saya Vicky di Breaking News untuk siang bertahun. Berikut ini adalah momen ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta. Terlihat momen istimewa yakni ketika Ibu Titi Soeharto menuntun salah satu jenderal senior yang selama ini dekat dengan keluarga cendana yakni Bapak Tri Sutrisno pada saat menuju mobilnya. Bapak Presiden Prabowo Subianto pada kesempatan tersebut mengingatkan akan pentingnya membangun bangsa secara bertahap dan kolektif, serta menghargai kontribusi para pendahulu yang telah meletakkan pondasi pembangunan nasional. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga mengenang masa-masa awal pengabdiannya selama menjadi prajurit muda yang mendapat tempaan langsung dari para pejuang Angkatan 45. Beliau mengaku beruntung sempat merasakan langsung semangat juang dan keteladanan generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan tersebut. Perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak tidak sendirian. Di samping kami yang hadir semua di sini, Bapak bisa menyaksikan betapa bangganya seluruh purnawirawan Indonesia yang Bapak lihat di depan layar. Hidup Purnawirawan! Hidup Purnawirawan! Hidup Purnawirawan! Bang Luhut. Siapa Pak Feni? Hah? Pak Wiranto. Pak Wiranto. Herindra. Tadi Pak Feni, Bang. Ya udah. Aku juga 45, jadi saya minta izin, Pak. Ya. Himne Taruna. Dimohon untuk berdiri semua Bapak sekalian. Saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri,
Salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agung. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh, ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, yang saya hormati Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat sebagai tuan rumah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, yang saya hormati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai keluarga besar TNI, Menteri Koordinator Kabinet Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono. Ini Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Saudara Sugiono ini purnawirawan remaja. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Agama Kiai Haji Profesor Nazaruddin Umar, Menteri Transmigrasi Saudara Iftitah Sulaiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Saudara Rahmat Pambudi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indrawijaya, belum purnawirawan. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh situ. Coba buka sejarah dunia, ya. Tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang mensukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri. ABRI. Kita harus mengatakan apa yang benar. Dan maaf, sekarang kalau disurvei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya? Tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional. Kita tunduk kepada kedaulatan rakyat. Karena itu kita mau berkuasa dengan meminta mandat dari rakyat. Janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot. Saudara-saudara, salah satu program kita nanti
adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpinter. Itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak. Saya kira waktu sudah habis. Ya, sebelum saya diusir, saya tutup dengan satu slide. Saudara-saudara, salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpinter. Itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu, ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi ini konsepnya sedang dikerjakan. Insya Allah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 kampus pertama. Nah, sekarang sudah mulai seleksi murid. Syaratnya harus dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Dan salah satu teknik mereka, Kementerian Sosial, PAN-RB dan Badan Pusat Statistik, BPS, karena mereka yang punya data, adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut. Saya minta ditayangkan, ada berapa calon peserta. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan puna, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Kalau ada yang tanya apa mungkin? Harus mungkin, dan kita buktikan bahwa kita akan berusaha sekeras-kerasnya. Hanya dengan keberanian, hanya dengan tekad, hanya dengan keyakinan, dan hanya dengan tekad untuk memimpin suatu gerakan pemerintahan bersih, pemerintah yang anti korupsi, yang pemerintah yang bisa menyelamatkan kekayaan negara,
Naila akan punya masa depan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa senantiasa beserta kita dalam pengabdian kita yang terakhir. There are no old soldiers never die. They just fade away. Tapi di Indonesia lain. Old soldiers never die and they never fade away. Until the Almighty God calls us. Kalau udah dipanggil apa boleh buat. Selama masih ada nafas di badan kita, diajarkan oleh senior-senior kita, diajarkan oleh Patri, berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Selama masih ada hajat di kandung badan, merah putih di dada, tidak akan pernah berhenti berjuang. Terima kasih. Selesai. Semoga kita terus semangat. Terima kasih atas undangan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah. Wartawan coba didelete yang enggak benar, yang baik tayangkan. Terima kasih. Selesai. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menyaksikan Breaking News untuk Singing Bertalent. Saya Vicky mohon pamit, sampai jumpa.